Selamat datang di mata kuliah Manajemen Ternak Unggas. Ini untuk pertemuan terakhir. Di pertemuan terakhir ini kita akan membahas vaksinasi, pelaksanaan biosecurity, dan penanganan limbah pada peternakan ayam broiler. Jadi entah itu nanti untuk vaksinasi kira-kira bagaimana proses atau pelaksanaan vaksinasi pada ayam pedaging ya. Kemudian pelaksanaan biosecurity-nya sampai tahap mana atau bagaimana, atau di titik mana saja. Kemudian penanganan limbah, entah itu limbah udara, limbah manure misalnya, dan limbah yang kira-kira mencemari tanah dan air itu bagaimana. Baik, yang pertama adalah vaksinasi. Kita sudah mengetahui bahwa vaksinasi adalah proses pemasukan bibit penyakit yang sudah dilemahkan atau dimatikan nanti ke dalam tubuh si ternak yang ditujukan untuk menghasilkan antibodi yang bisa membuat si hewan tersebut menjadi kebal terhadap jenis penyakit tertentu. Jadi salah satu yang paling familiar di unggas, petelur, dan pedaging adalah Newcastle disease dan avian influenza, atau tetelo dan flu burung ya. Ini bahkan sekarang karena memang kedua penyakit ini semacam penyakit yang sangat lazim kita temui dalam industri perunggasan, maka vaksin kedua jenis penyakit ini sudah digabungkan. Dan untuk hatchery zaman sekarang ya, kalau kita misalnya membeli DOC, nanti DOC-nya sudah mendapatkan vaksin NDAI. Artinya NDAI ini bukan secara terpisah ya, sudah merupakan suatu gabungan vaksin NDAI seperti itu. Jadi dalam satu kemasan itu ternyata sudah mengandung kedua jenis vaksin ini. Oke, dan kira-kira mengapa kita butuh melakukan vaksinasi? Kita sudah sangat mengetahui ya, bahwa untuk beberapa orang sebenarnya ada yang mengabaikan proses biosecurity ya, pelaksanaan biosecurity dalam hal ini vaksinasi. Kenapa? Karena dianggap sebagai cara yang tidak terlalu efektif, karena kalau tidak mewabah, ya buat apa divaksinasi, seperti itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Tetapi kita lebih concern terhadap peluang atau kemungkinan adanya penyakit yang mewabah di masa depan. Jadi memang lebih baik kita lakukan vaksinasi ini. Setelah itu juga dengan pelaksanaan vaksinasi, si ternak kita itu akan menjadi lebih sehat. Lebih sehat karena memang dia sudah menghasilkan sistem imun atau antibodi yang bisa menangkal jenis penyakit tertentu. Untuk jenis penyakit yang ada di dalam vaksin tersebut ya. Dengan menyangkal jenis penyakit tersebut, maka nanti si ternaknya ini akan menjadi lebih sehat. Kemudian untuk di masa depan gitu ya, atau ada mewabah penyakit apa gitu ya kan, kalau sudah divaksin misalnya ND, kemudian sebulan lagi ada mewabah penyakit ND, maka si ternak kita itu akan menjadi kebal terhadap jenis penyakit tersebut. Kemudian dengan demikian, dengan pelaksanaan vaksinasi ini juga, maka kemungkinan infeksi penyakit di masa depan yang berkaitan dengan vaksin yang kita berikan ya, si ternak kita ini akan menjadi kebal. Dan kemudian di akhirnya si ternak kita itu dengan situasinya yang sehat, dengan kita anggap ini pakannya sudah diberikan dalam jumlah yang cukup, kualitas pakannya bagus, seperti itu. Maka nanti harapan kita dalam hal ini produktivitas ya, untuk ayam broiler daging seperti itu. Maka nanti produktivitas yang diharapkan itu akan bisa dicapai dengan baik. Oke, entah itu bagian efisiensi ransum lah, entah itu indeks performan lah, entah itu konversi ransum seperti itu, bisa dicapai dengan baik. Dan kemudian sebenarnya bagaimana pembiayaannya atau cost-nya, seperti ini yang saya bilang ya. Dijelaskan juga sebelumnya ada beberapa orang atau pihak-pihak tertentu yang memang mengabaikan cara ini karena memang lebih mahal. Tetapi kita harus kembalikan. Untuk mencegah kemungkinan ada penyakit yang mewabah di kemudian hari, maka vaksinasi ini sangat penting dilakukan. Hal yang penting diperhatikan juga ketika menangani vaksin ini adalah penanganannya. Penanganannya bagaimana? Termasuk penyimpanannya. Si vaksin harus disimpan dalam suhu yang rendah, yaitu 4 derajat Celcius, seperti itu, untuk memastikan nanti kita harus tahu ya, vaksin ini kan bakteri yang sudah dilemahkan atau dimatikan, atau memang untuk atenuasi seperti itu. Entah itu dilemahkan, entah itu dihilangkan virulensinya atau dimatikan seperti itu, tetap dia menjadi mikroorganisme yang sangat rentan atau mudah terpengaruh oleh lingkungan. Entah itu cahaya, entah itu panas ya, entah itu tekanan seperti itu. Maka si vaksin ini akan mudah rusak. Dengan demikian, untuk menjaga si vaksin tersebut tetap bisa berfungsi sebagaimana mestinya, maka harus disimpan dalam suhu yang rendah untuk memastikan itu tadi terjaga selama penyimpanannya. Kemudian ketika menanganinya, kalau ketika menangani misalnya
Kalau kita akan melaksanakan vaksinasi hari ini, maka vaksin atau kemasan si vaksin tersebut harus dibuka ketika akan melakukan vaksinasi. Jangan sebelum vaksinasi kemudian dibuka, beberapa jam kemudian baru dipakai. Tidak boleh seperti itu. Jadi harus kalau sudah akan dipakai, maka di situ dibuka. Dengan demikian, kualitas vaksinnya itu bisa tetap terjaga. Di sini kita melihat kira-kira perbedaan perlakuan vaksinasi pada DOC yang kecil atau memang untuk ayam yang sudah besar. Jadi kalau untuk DOC misalnya, kira-kira cara mana yang lebih efektif seperti itu. Untuk menjaminnya biasanya kan kalau DOC kita memberikan vaksinnya melalui tetes mata, tetes nasal atau tetes mulut seperti itu. Untuk menjamin vaksinnya memang bisa masuk ke dalam si tubuh ternaknya. Kemudian kalau untuk yang besar bagaimana? Entah itu menggunakan minum, nanti akan jelaskan juga di slide kemudian ya. Entah itu menggunakan suntik injeksi seperti itu. Semua itu difungsikan untuk mempertimbangkan kenyamanan dan keefisiensian terutama dalam waktu dan effort yang dibutuhkan untuk melakukan vaksinasi ini ya. Jadi entah itu untuk kecil atau besar, itu nanti akan diperhatikan cara vaksinasi yang kira-kira lebih memudahkan si vaksinator dan menjamin efektivitas si vaksinnya atau semua ternaknya bisa divaksin dengan baik seperti itu. Ini contoh program vaksinasi ya. Ini ada yang di atas dan di bawah. Ini aplikasinya bisa kalian lihat berbeda-beda. Ini terdapat juga jenis vaksin yang berbeda-beda juga di sana, berdasarkan umurnya juga. Ada yang melalui tetes mata, ada yang melalui spray, ada melalui suntik, dan ada melalui air minum. Kemudian ada juga yang melalui tetes mata di sini ya, eye drop atau tetes mata. Kemudian ada SC, subkutan, atau DW, drink water itu artinya ya. Jadi ada juga beberapa umur yang berbeda ini, perlakuan vaksin juga berbeda. Umur 1 hari NDIB, jenis vaksin itu vaksin live. Vaksin live itu jenis vaksin yang memang virulensinya sudah dibuang ya. Gen virulennya sudah dibuang. Kalau untuk killed ini berarti sudah vaksinnya itu mengandung bakteri atau virus yang sudah dimatikan seperti ini. Sebenarnya vaksin live itu kan ada dua ya. Yang pertama live vaksin, yang kedua atau yang pertama live vector ya, live vector vaksin, dan yang kedua adalah attenuated vaksin. Jadi kalau live ini benar-benar si bibit penyakitnya itu masih hidup tetapi gen virulensinya dibuang. Kalau kemudian yang attenuate berarti sudah dilemahkan. Itu bedanya ya. Ini diberikannya berbeda-beda dan difungsikan untuk, karena di hari-hari yang berbeda itu juga mempertimbangkan jangka waktu kekebalan yang akan dihasilkan. Jadi termasuk perbedaan aplikasinya juga. Itu juga dipertimbangkan, misalnya kalau masih kecil lebih cocok melalui tetes mata, kemudian kalau sudah besar melalui air minum atau spray, salah satunya seperti itu. Jadi semua itu dimaksudkan untuk memberikan kekebalan di dalam si tubuh ternaknya tersebut. Oke, ini beberapa metode vaksinasi yang sangat sering kita lihat. Udah di slide sebelumnya sudah dijelaskan sedikit ya. Ada yang melalui mata, mulut, atau rongga hidung. Ini biasanya karena yang saya temui kadang-kadang cara ini lebih efektif dilakukan pada DOC. Karena kalau masih DOC ya masih kecil seperti itu ya. Jadi kalau dilakukan aplikasi menggunakan semprot, iya kan bisa saja kedinginan seperti itu. Nanti kelembapan jadi lebih tinggi, si DOC-nya menjadi rentan. Kemudian untuk menjamin sejumlah vaksin yang diinginkan itu sesuai dosis masuk ke dalam tubuh ternaknya, maka lebih baik dilakukan metode seperti ini melalui tetes mata, tetes mulut atau oral, atau dari rongga hidungnya. Jadi satu DOC itu diambil kemudian diteteskan ke dalam matanya atau mulutnya atau rongga hidungnya. Dan itu harus dicek, harus terserap ke dalam matanya tersebut, ke tubuhnya intinya. Setelah terserap ke dalam tubuhnya, maka bisa si DOC itu dilepaskan. Dan itu sudah tervaksinasi seperti itu. Kemudian ada yang melalui injeksi. Jadi kalau untuk yang injeksi dan cara ini ya, injeksi entah itu dari kemudian air minum, semprot, atau dari air yang diterbangkan di udara seperti itu ya. Itu lebih cocok pada ternak yang sudah lebih besar atau usianya sudah lebih besar. Jadi yang pertama kalau untuk injeksi ini, kalau intramuskular, IC seperti yang tadi ya, injection intramuskular itu, maka
Intramuskuler artinya di dalam daging. Jadi kita kalau melihat ayam itu yang paling banyak dagingnya di daerah mana, maka vaksinasinya dilakukan di daerah tersebut. Salah satu contoh yang dilakukan untuk vaksinasi intramuskuler adalah di bagian dada. Itu juga kita harus mempertimbangkan jangan sampai jarum suntik tersebut mengenai tulang, akan menyakitkan untuk si ternaknya. Kemudian kita harus meyakinkan bahwa si penyuntikan tersebut tepat berada di dalam daging. Oke, tidak hanya masuk sedikit kemudian kita menyuntikkan, bukan seperti itu. Jadi kita harus meyakinkan bahwa si suntik itu, jarum suntik itu masuk ke dalam dagingnya. Mungkin untuk bisa diposisikan agak menyamping ya, untuk menjamin nanti tidak ada kesalahan atau jarum suntik tersebut terkena kepada tulangnya atau bahkan ke organ dalam seperti itu. Kemudian kalau subkutan itu di bawah permukaan kulit. Vaksinasi di bawah permukaan kulit ini lebih efektif juga kalau diberikan kepada ternak yang memang sudah besar. Dan lokasi melakukan vaksinasi subkutan ini atau di bawah permukaan kulit ini adalah biasanya di belakang leher. Jadi kalau kita lebih mudah untuk mengetahui lokasi yang bisa dilakukan penyuntikan vaksin di belakang leher, itu adalah ketika kita bisa dengan jelas bisa merasakan di mana atau kulitnya itu bisa agak tertarik gitu loh. Jadi kita bisa semacam membayangkan posisi mana di dalam daging atau kulit tersebut tidak bersentuhan, tidak saling menempel seperti itu. Jadi kita bisa ketika menyuntikkan vaksinnya, kita bisa merasakan atau meyakinkan diri bahwa vaksin tersebut berada di bawah permukaan kulit. Ini juga harus memperhatikan teknik ya. Karena apa? Kalau memang terjadi atau jarum suntiknya terlalu panjang, kemudian vaksinatornya tidak terlalu mengetahui anatomi di dalam leher si ayam, maka bisa saja mengenai tulangnya, atau bisa saja belum masuk ke dalam, belum menembus kulitnya seperti itu. Dan atau bisa saja mengenai timus, bisa saja mengenai esofagus, atau bisa saja mengenai trakea. Itu sangat harus penting diperhatikan. Harus kita mengetahui anatomi si ayam tersebut. Kemudian kalau untuk menggunakan vaksinasi menggunakan air minum atau disemprot ya, bisa air minum atau semprot ini lebih dimungkinkan untuk ternak yang sudah dewasa juga. Kemudian untuk jumlah yang sangat banyak. Kalau kita memberikan vaksin untuk ayam dewasa melalui tetes mata misalnya, dengan ukuran ayam yang sudah sebesar itu, tentu akan mempersulit kita sebagai vaksinator untuk melaksanakan vaksinasi. Kemudian ini tadi yang jelaskan sebelumnya ya, kalau seandainya kita menggunakan vaksin spray atau siram untuk DOC, si DOC-nya bisa kedinginan dan tidak bisa berpengaruh tidak baik kepada si unggasnya, si DOC-nya. Tetapi kalau sudah besar, di mana termoregulasinya sudah lebih baik dari DOC, maka nanti pelaksanaan vaksinasi menggunakan semprot ini akan lebih efisien. Karena dengan jumlah yang sangat banyak, misalnya ayam ada 10.000 ekor seperti itu, dengan melakukan vaksinasi melalui spray ini akan sangat gampang terjadi ya, akan sangat gampang diselesaikan gitu loh. Hanya menyemprotkan dari atas, maka semua unggas atau ayam yang terdapat di dalam kandang tersebut akan memperoleh vaksin tersebut, entah itu terkena ke makanannya, ke pakannya, kemudian dimakan, entah itu terkena kepada tempat minumnya, terhadap tempat minumnya, kemudian diminum, entah itu terhirup bisa juga, jadi masuk ya. Kemudian kalau untuk pelaksanaan vaksinasi melalui air minum, kita semacam memberikan strateginya bagaimana? Jadi kita semacam puasakan si unggasnya dulu, entah itu 4-6 jam atau 8 jam ya, kita tidak berikan minuman. Jadi kalau kita akan memberikan vaksinasi melalui air minum untuk besok hari jam 7 pagi misalnya, maka jam 3 subuh atau jam 2 subuh sudah bisa dilakukan puasa air minum. Supaya nanti air minum yang diberikan ketika vaksinasi banyak diminum si unggasnya tersebut. Kalau semakin banyak diminum, maka dosisnya itu bisa dianggap tepat masuk ke dalam tubuh si ternaknya. Dengan pelaksanaan vaksinasi yang bisa menjamin dosis vaksin yang seharusnya masuk ke dalam tubuhnya itu terlaksana dengan baik, maka program vaksinasi kita ini bisa dikategorikan berhasil. Oke, sekarang biosecurity. Oke, kalau kita bicara biosecurity ini cakupannya sangat luas. Sebenarnya karena pengertian biosecurity ini adalah suatu usaha untuk meminimalisir pengaruh-pengaruh dari bibit penyakit yang bisa membuat sakit si ternak kita itu. Jadi karena konteksnya untuk meminimalisir
pekerjaan si bibit-bibit penyakit ini, maka sebenarnya vaksinasi termasuk bagian dari biosecurity. Oke, jadi meskipun sudah dijelaskan vaksinasi di awal tadi ya, kita bisa semacam membedakan ini lagi. Kira-kira biosecurity apa yang dimaksud dalam konteks ini? Yang pertama, kita bicara terhadap biosecurity si kandangnya ini. Jadi kalau kandangnya ini harus benar-benar bersih. Bersih kategori apa di sini? Kita juga sudah membahas di belakang bahwa kategori bersih dalam kandang itu sepertinya tidak bisa diartikan secara tepat ya. Karena biar bagaimanapun, definisi bersih yang ada di kandang, sebersih apapun kandang pasti kotor. Kalau definisinya secara kebersihan secara umum lah. Dalam pengertian yang literal. Pengertian literal itu bersih itu tidak bisa dikategorikan benar bisa dilaksanakan di kandang seperti itu. Tetapi kalau memang bersih di sini maksudnya adalah tidak ada bibit penyakit yang bisa membahayakan si unggas-unggas tersebut. Jadi kalau definisi itu, maka kita bisa membuat kandang ini memang sesuai dengan umurnya. Karena bersih pada umur si unggas 14 hari atau 3 minggu akan sangat berbeda dengan definisi bersih juga pada DOC. Itu berbeda. Jadi itu perlu diperhatikan ya. Definisi bersih itu harus disesuaikan juga dengan si di umur unggasnya ini. Oke, si kandangnya harus bersih. Peralatannya juga harus bersih. Jangan sampai mengandung mikroba-mikroba atau bibit penyakit yang terutama mikroba patogen ya, yang bisa menginfeksi si ternaknya nanti. Entah itu dari air minum, entah itu dari pakan, entah itu dari si peralatan-peralatannya. Itu kita harus jaga itu bahwa tidak ada cemaran di sana, cemaran yang membahayakan. Tetap ada, tetapi yang bisa membahayakan jangan sampai ada. Kemudian si unggasnya sendiri. Si unggasnya sendiri ini bagaimana si biosecurity pada unggasnya ini? Yang pertama mungkin kita bisa lebih memperhatikan animal welfare ya. Karena dengan tinjauan animal welfare, si unggasnya itu dianggap sebagai ternak yang memang seharusnya mendapatkan kondisi lingkungan yang baik dan enak dan nyaman untuk fisiologisnya gitu ya. Jangan sampai dia panting berlebihan, jangan sampai dia kedinginan seperti itu. Karena dengan kita kepanasan dan kedinginan sama-sama berpengaruh tidak baik terhadap produktivitas si broiler. Kita sudah sangat tahu ini. Entah itu kalau di kepanasan apa yang terjadi tingkah lakunya sehingga memengaruhi nanti produktivitasnya. Kalau kedinginan nanti ada juga perubahan perilaku yang bisa berakibat juga terhadap penurunan produktivitas gitu. Kemudian di si ayamnya ini juga bisa proses vaksinasi tersebut tadi. Karena dengan proses vaksinasi akan menghasilkan imunitas di dalam si tubuh ternaknya itu. Kemudian biosecurity yang ketiga adalah si peternaknya. Bagaimana si peternaknya? Sudah menjadi bahasan yang sangat sering kita temui juga ya. Bahwa para pekerja kandang bisa saja membawa bibit penyakit ke dalam kandang. Terutama kalau misalnya kandangnya banyak atau berkunjung ke farm lain atau dari tempat lain yang memang ada wabah penyakit di sana. Jadi ketika mereka masuk ke dalam kandang yang tidak mengandung bibit penyakit, maka nanti mereka sebagai orang yang sudah berasal dari atau sudah berkunjung ke tempat lain atau kandang lain yang nyatanya mengandung bibit penyakit atau ternaknya ada yang sakit, maka nanti bibit penyakit tersebut akan ada yang menempel di tubuh mereka, di sepatu mereka, kemudian di pakaian mereka, seperti di tangan mereka gitu. Kemudian kalau masuk ke dalam kandang yang ternaknya masih sehat, si bibit penyakit itu bisa akan tertinggal di kandang yang bersih tersebut sehingga bisa menginfeksi si ternaknya. Jadi kesemuanya ini sebenarnya sangat berhubungan ya. Jadi peran si pekerja kandang ini sangat penting karena bisa justru membawa penyakit ya. Meskipun konteksnya pekerja kandang ini adalah untuk mengamati si ternaknya itu, mengawasi dan memastikan si ayamnya bisa mengakses tempat pakan, bisa mengakses pakan dan minum dengan baik. Tetapi kalau kondisi seperti ini misalnya dari tempat yang bibit penyakitnya ada tersebut tadi, bisa membahayakan kepada si ternaknya juga. Ini juga untuk farm dan pekerja kandangnya itu bisa semacam berhubungan erat ya. Makanya kalau untuk farm-farm dari perusahaan yang besar yang sudah menerapkan praktek biosecurity dengan sangat baik, kita akan menemukan deep fat di pagar atau di pintu masuk kandang tersebut. Bukan hanya deep fat ya. Kalau deep fat kan biasanya hanya untuk membunuh cemaran mikroba atau mikroba-mikroba yang dicurigai patogen itu di dalam sepatu kita gitu. Tetapi ada yang lebih, kalau sudah lebih jauh menerapkan biosecurity-nya, maka pekerja kandang atau orang-orang yang akan masuk ke dalam kandang tersebut harus memasuki ruang desinfeksi. Jadi ketika memasuki ruang desinfeksi, misalnya
Peralatan-peralatan yang akan dibawa ke kandang termasuk telepon seluler ya, atau HP, handphone, bisa itu masukkan ke ruang sterilisasi juga. Itu menggunakan sterilisasi UV. Kemudian kalau kitanya sendiri masuk ke ruang sterilisasi atau ruang desinfeksi, ketika kita masuk ke dalam, kita juga nanti sudah difasilitasi menggunakan baju tertentu ya, baju aman lah. Kemudian kita disemprot desinfektan untuk menjamin tidak ada mikroba patogen yang terikut nanti ke dalam kandangnya. Itu. Nanti kalau beberapa teman di sini ada yang PKL, perusahaan-perusahaan yang besar, maka tentu akan menemukan kandang yang seperti ini, yang biosecurity-nya ketat seperti itu. Kemudian ada biosecurity alat kendaraan. Bagaimana ini bisa berpengaruh? Ini erat kaitannya juga dengan cemaran yang dari luar bisa terbawa ke dalam kandang. Sama konteksnya kayak peternaknya tadi atau pekerja kandangnya ya. Kalau truknya atau alat transportasi lah ya, dari tempat, atau kan alat transportasi itu berpindah-pindah tempat seperti itu. Kemudian di satu tempat ada wabah penyakit menempel di alat kendaraan tersebut. Lalu entah itu pas mengantarkan pakan atau mengantarkan obat-obatan masuk ke dalam kandang dan tidak mendapatkan desinfeksi, maka nanti bibit-bibit penyakit yang ada di dalam si truk atau alat transportasi ini bisa juga menginfeksi si ayamnya. Karena biar bagaimanapun barang-barang baik itu obat atau hal-hal lain yang ada di alat transportasi ini harus diambil dan dimasukkan ke dalam kandang, dan akhirnya nanti ada kontak silang seperti itulah. Jadi harus diperhatikan bahwa si biosecurity pada peralatan transportasi ini juga harus diperhatikan dan sangat penting ya. Itu kalau kita tidak menghiraukan salah satu di sini saja, bisa secara tidak sadar kali-kali kita kelupaan, misalnya kita tidak menerapkan biosecurity yang seharusnya, maka nanti ternaknya itu bisa saja nanti banyak langsung drop. Kita juga tahu bahwa sebenarnya ternak-ternak yang di dalam kandang, terutama close house, karena memang aksesnya sudah tertutup dari luar, cemaran mikrobanya sudah sangat berbeda dari luar, maka si ternak ini akan sangat sensitif. Itu analoginya sama dengan orang yang selalu makan di rumah. Orang yang selalu makan di rumah dan kemudian dia memakan makanan yang di pinggir jalan seperti itu. Perbedaan cemaran itu akan drastis memengaruhi saluran pencernaannya. Sama juga untuk ternak. Kalau dia sudah terbiasa dalam lingkungan yang bersih, dikategorikan bersih untuk peternakan ya, dia sudah tidak mendapatkan akses udara yang kotor dari luar. Jadi ketika misalnya salah satu ini dengan cara yang salah atau cara yang teledor misalnya gitu, nanti bibit penyakitnya bisa masuk ke dalam, maka si unggasnya itu akan sangat sensitif untuk menerima cemaran yang ada dari luar tersebut. Berikutnya ini biosecurity pada pakan. Kenapa pakan ini perlu sangat diperhatikan ya? Ini sudah kita tahu jelas bahwa sebenarnya pakan ini juga termasuk pokok produksi peternakan, dan itu sekitar 70% dari suatu peternakan, dari modal ya kita sebutkan di sini. Kenapa biosecurity pada pakan ini perlu kita perhatikan? Yang pertama adalah karena dia merupakan sumber nutrisi. Kalau konteksnya ayam broiler, kita harus mementingkan nutrisi ini karena ya tujuannya untuk pembuatan daging di si broiler itu harus membutuhkan nutrisi yang sangat detail dan lengkap dan cukup seperti itu. Dengan demikian, kalau seandainya biosecurity pakan tidak dilakukan sehingga pakan itu menjadi jamuran yang bisa menghasilkan aflatoksin misalnya, bisa berakibat buruk atau meracuni si unggasnya, kita akan merugikan kita. Itu juga coba bayangkan, misalnya pakannya mahal dengan 70% itu tadi ya, itu kemudian pakannya menjadi rusak, diberikan kepada ternaknya, maka bisa membahayakan si ternaknya ini. Udahlah dibeli mahal seperti itu. Kemudian kesehatannya juga terpengaruh, sudah sangat jelas ya. Kecukupan nutrisi di dalam pakan dan jumlahnya juga ya akan sangat memengaruhi kesehatan si ayam. Itu berhubungan erat itu. Lalu berhubungan juga dengan efisiensi penggunaan pakan. Kalau memang si pakannya menjadi rusak, komposisi nutrisinya menjadi berkurang atau rusak seperti itu, maka nanti sejumlah pakan yang dikonsumsi si unggasnya itu tidak bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Jadi kalau sudah rusak, misalnya komposisi nutrisi tertentu sudah rusak dibuat mikroba, maka kan itu pakan itu sudah diracik sedemikian rupa sesuai kebutuhan si ayamnya berdasarkan umurnya. Jadi kalau komponen nutrisinya rusak, maka nanti si ternaknya ini bisa kekurangan nutrisi. Kemudian erat kaitannya juga dengan produksi, karena kecukupan pakan itu akan sangat berpengaruh terhadap jumlah daging yang dihasilkan. Karena untuk broiler sendiri,
Pakan yang dikonsumsi itu mutlak dikonversi untuk menjadi daging, karena fungsi utamanya adalah sebagai ayam pedaging. Oke, dan kemudian ini masalah biaya seperti yang tadi. Pakan itu 70% dari biaya produksi ayam broiler. Kalau sempat biosecurity pakan tidak dilaksanakan dan pakannya menjadi rusak, maka akan sangat menyebabkan kerugian yang sangat besar kepada peternakan. Itu harus diperhatikan ya. Kalau memang sudah rugi dari pakan, karena memang 70% seperti itu ya. Kalau sudah rugi dari pakan, kemudian udahlah rugi dari pakan, nutrisinya berkurang, kesehatan si ayam jadi terganggu atau bahkan berbahaya kepada kesehatan si ternaknya seperti itu. Maka kesalahan penanganan pakan ini akan berpengaruh sangat buruk terhadap performa peternakan unggas pedaging. Kemudian kita harus mengamati penyimpanan si pakan ini. Bagaimana? Kalau tidak ditangani atau disimpan dalam suhu dan kelembapan yang sesuai, maka nanti bisa terserang aflatoksin atau pakannya itu nanti ditumbuhi jamur ya. Dengan demikian akan membahayakan si unggasnya. Jadi yang paling umum kita ketahui mungkin untuk penyimpanan ini adalah penyimpanan pada suhu ruang iya, tetapi kadar airnya harus diperhatikan karena berhubungan erat dengan kemampuan mikroba untuk tumbuh di pakan tersebut. Jadi untuk sekarang yang paling bagus itu adalah kadar air pakan yang disimpan itu adalah 10%. Tetapi kalau masih sampai 15% itu sebenarnya belum terlalu berbahaya ya. Tetapi kalau sudah di atas 15% itu dianggap sudah lembab dan kemudian patogen-patogen mikroba patogennya akan bisa tumbuh di sana dengan baik. Terutama di sini jamur ya. Jamur itu ada yang bisa menghasilkan toksin, aflatoksin seperti tadi, yang bisa membahayakan si ternaknya. Berikutnya di sini adalah penanganan limbah. Jadi kalau kita meninjau sedikit, sebenarnya limbah-limbah apa yang dihasilkan peternakan. Yang pertama adalah manure atau feces-nya ya. Feces manure itu kalau untuk unggas manure istilahnya karena campuran feces dan urin. Jadi manure ini banyak karena dia selama bermetabolisme pasti akan menghasilkan manure selama proses produksinya, selama proses metabolismenya, selama masa pemeliharaan. Maka akumulasi manure akan sangat banyak di dalam kandang tersebut. Kemudian air, entah itu air dari manure tersebut ya, entah itu air dari pembersihan peralatan kandang, entah itu air dalam pas penanganan pembersihan lantai kandangnya seperti itu, bisa juga menjadi limbah. Dan ini yang paling ditakutkan adalah si air atau limbah dari peternakan ini. Mungkin kalau unggas tidak segitu banyak ya, berbeda dengan peternakan sapi perah atau ruminansia yang lain ya, karena harus dimandikan, terus kandangnya dibersihkan dengan air setiap hari seperti itu. Otomatis akan menghasilkan limbah yang sangat-sangat jauh lebih banyak daripada limbah dari broiler. Karena broiler kan menggunakan liter. Nanti kadar air tertentu, liternya itu bisa diganti. Jadi kalau limbah berupa air secara langsung itu dari proses pemeliharaan itu jarang ya. Tetapi kalau limbah air di sini pas pembersihan kandang, pas masa kosong kandang seperti itu, bisa tetap menjadi cemaran. Jadi yang paling ditakutkan di sini adalah kalau misalnya air sudah tercemar, nanti bisa terserap ke dalam tanah dan mengakibatkan si air tanah menjadi terkontaminasi. Jadi semacam peraturan juga ya, sudah lumrah kita ketahui. Kalau misalnya suatu tempat dekat dengan pembuangan limbah, tidak baik dijadikan sebagai tempat sumur bor. Karena dimungkinkan ada mikroba-mikroba patogen tersebut bisa masuk ke dalam air tanah. Nanti kalau kita pakai air tanah tersebut bisa tidak baik ya, karena bisa saja nanti mikrobanya banyak di dalam air tanah tersebut berasal dari peternakan ini. Itu harus perlu diperhatikan. Kemudian cemaran berupa udara, ada amonia, kemudian H2S juga, itu termasuk ini ya, terutama amonia itu kan, metan juga itu kan termasuk gas rumah kaca ya. Ini sudah semacam bahasan yang mendunia sampai sekarang bahwa pemanasan global itu perlu dicegah gitu loh. Dan unggas itu, peternakan secara umum juga ya, menyumbang sebagian besar juga dari polusi atau gas rumah kaca yang ada di bumi kita sekarang. Kemudian cemaran berupa bulu gitu, karena pas beraktivitasnya kan ayam itu juga akan menghasilkan cemaran udara berupa bulu ini. Jadi itu juga bisa dikategorikan sebagai pencemaran lingkungan. Itu termasuk limbah seperti itu. Kemudian yang lain, entah itu botol-botol vaksin, kemasan-kemasan obat atau premix atau segala macamnya itu ya, entah itu peralatan yang sudah rusak kemudian dibuang, itu juga tetap termasuk limbah. Jadi bagaimana penanganan semua ini, kita akan lihat di slide berikutnya. Oke, kalau untuk manure,
ini sudah pada tahu ya sebenarnya bahwa feses atau manure itu lebih cocok diolah menjadi pupuk. Oke, diolah menjadi pupuk berarti ada perlakuan-perlakuan tertentu untuk mengubah komposisi yang ada di dalam feses atau manure tersebut tidak berbahaya kepada lingkungan. Makanya dijelaskan juga misalnya, kalau ada feses atau manure unggas yang kita langsung aplikasikan atau kita kasih langsung kepada tanaman, bisa saja tanamannya malah layu gitulah. Karena memang masih ada senyawa-senyawa lain yang bisa membahayakan si tanaman tersebut kalau memang fesesnya atau manurnya ini tidak melalui pengolahan. Jadi harus ada proses composting dulu, proses menjadi kompos seperti itu. Ini merupakan proses biologis yang terjadi secara aerobik. Jadi bakterinya itu aerobik ya, membutuhkan oksigen seperti itu. Ketika mikrobanya sudah ada di sana, kemudian kita lakukan fermentasi secara aerobik, nanti untuk beberapa waktu, misalnya sekali 3 hari sekali seminggu gitu, diaduk, kemudian ditutup lagi atau gimana gitu. Pokoknya ada semacam pengadukan untuk memastikan mikroba aerobik tersebut bisa memfermentasikan atau bereaksi di dalam sekumpulan feses tersebut. Dengan demikian nanti sudah terjadi composting, sudah terjadi proses pengomposan, maka pupuk kompos tersebut baru bisa diaplikasikan ke pertanian. Jadi tidak boleh secara langsung ya. Kemudian untuk manure ini, karena ternyata hasil penelitian menunjukkan feses si ayam, manure si ayam itu ternyata masih mengandung nutrisi. Mungkin kita bisa melihat ini mengapa ada beberapa integrasi peternakan dengan perikanan ya. Misalnya ayam di atas, kemudian feses si ayam itu, manure si ayam itu masuk ke dalam bawah, itu ada kolam ikan yang kecil seperti itu. Jadi fesesnya itu yang dimakan si ikannya itu. Jadi itu yang membuktikan bahwa sebenarnya si manure si ayam ini masih mengandung nutrisi. Masih mengandung nutrisi dan bisa dijadikan, sebenarnya bisa dijadikan sebagai pakan lagi gitu loh. Bisa dijadikan sebagai sumber nutrisi untuk ternak lain. Oke? Karena hasil penelitian itu tadi ternyata manure itu masih mengandung nutrisi-nutrisi yang sisa ya, sisa metabolisme nutrisi yang dari tubuh si ayam itu. Tetapi ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemanfaatan si manure ini sebagai pakan untuk ternak. Yang pertama keamanannya. Jadi setelah diamati ya, meskipun dia memang nutrisi-nutrisi itu masih tetap bisa dimanfaatkan ternak lain, kita juga harus meninjau cemaran mikrobiologi yang ada di sana. Termasuk cemaran racun yang ada di sana. Cemaran toksik, dan mikroba ini sebenarnya agak berkaitan ya. Karena beberapa mikroba itu juga ada yang menghasilkan toksin atau racun yang bisa terakumulasi di dalam feses tersebut. Jadi kalau memang salmonella sudah tidak ada, kemudian racunnya sudah tidak ada, kemungkinan bisa aman diberikan ke ternaknya. Ini juga sebenarnya kalau kiranya diberikan ke ternak, katanya feses itu atau manure itu dikeringkan terlebih dahulu gitu. Kemudian kita juga harus meninjau semacam ini lah. Kebijaksanaan lokal maksud saya di sini adalah pemikiran-pemikiran kita sebagai anggota masyarakat dalam suatu tempat tertentu. Jadi kalau memang sudah semacam ini ya kurang enak dilihat sebenarnya kan, itu kurang logis misalnya kalau dianggap itu sebagai dosa gitu loh, atau memang gimana ya, kearifan lokal tertentu menganggap itu tidak pantas, maka kita harus memperhatikan itu. Kalau sekiranya memang kurang pantas dianggap masyarakat, maka kalau bisa ya udah tidak dilaksanakan seperti itu. Kemudian apakah estetik? Kalau estetik maksud saya di sini kayak gimana ya, dari segi keindahan. Kalau memakan feses itu kan gimana rasanya? Feses itu limbah gitu, sampah gitu loh. Kemudian dimakan kembali seperti itu. Itu kan konteksnya agak jorok atau gimana gitu ya. Jadi untuk sebagian orang hal ini akan menjadi aneh. Karena ya gimana ya, masa feses dijadikan makanan gitu loh. Kotoran dijadikan makanan seperti itu. Yang kemudian adalah budaya dan agama. Jadi untuk budaya tertentu yang memang menganggap sisa metabolisme itu adalah sisa metabolisme dan paling baik dijadikan adalah manure jadi pupuk maksud saya. Kemudian segi agama, kalau memang agama tertentu ada yang secara langsung atau tersirat melarang perlakuan tersebut ya, maka seharusnya memang tidak dilakukan kalau kita memang menganut atau mempercayai agama-agama tertentu yang memandang hal ini tidak pantas dilakukan. Oke, berikutnya adalah untuk produksi bioenergi. Ini biogas ya. Tetapi ada hal-hal juga yang harus kita perhatikan karena pada faktanya tidak semua orang biasanya bisa membuat biogas seperti ini. Karena apa? Ini
membutuhkan sedikit sentuhan teknologi dan pengetahuan yang lebih lah ya. Jadi kalau kita ingin memberikan atau membuat semacam biogas, digester seperti itu, digester untuk biogas ya, itu butuh biaya juga gitu juga. Oke, butuh pengetahuan yang ini tadi, so, lumayan harus diperhatikan, ada rinci lah, harus diperhatikan gitu. Jadi kalau sekiranya kita tidak terlalu bisa atau belajarnya kurang baik, maka pelaksanaan pembuatan biogas ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Kemudian ini juga jumlah gas atau biogas yang akan dihasilkan itu juga tergantung dengan jumlah ternak atau jumlah feses yang digunakan sebagai penghasil gas ini. Kalau ternaknya hanya 10 ekor misalnya, maka gas yang dihasilkan pun akan sedikit juga gitu loh. Jadi kalau untuk penggunaan sehari-hari yang sangat wajar itu mungkin ternaknya harus dalam jumlah yang sangat banyak gitu. Jadi kalau hanya sedikit, konteksnya itu hanya selesai ya tidak terlalu efisien gitulah. Karena memang nanti jumlah si biogasnya itu dihasilkan sedikit gitu. Jadi membutuhkan ternak yang banyak. Meskipun si limbah ini bisa dimanfaatkan untuk biogas, tetapi kalau ternaknya hanya sedikit, ini menjadi kurang baik, di konteksnya kurang baik dilihat seperti itu. Kemudian sudah pasti mahal ya, seperti yang saya sebutkan di awal itu, ada peralatan-peralatan tertentu yang harus kita beli. Kemudian kalau terjadi kerusakan entah pipa, entah kebocoran di digester itu, membuat akses untuk penampungan feses yang bisa mempermudah kita menampung feses ke dalamnya juga ya butuh biaya seperti itu. Jadi kalau memang secara biaya tidak bisa mumpuni, maka nanti penghasilan bioenergi ini pun akan semacam tidak maksimal. Kemudian harus butuh kontinuitas. Kontinuitas ini maksudnya apa? Ketika kita sudah memproduksi biogas, maka kita harus tetap memanfaatkan fesesnya itu untuk menghasilkan biogas. Karena harus di ini kan, setelah gas yang dihasilkan sudah berkurang atau tidak memadai atau tidak mencukupi untuk menghasilkan atau dikonversi menjadi biogas ini, untuk misalnya untuk menyalakan kompor seperti itu, maka si biogasnya itu yang feses yang di dalam itu yang sudah tidak memadai itu harus dikeluarkan, dimasukkan lagi feses yang baru seperti itu kan membutuhkan effort yang lebih juga ya kan. Kemudian kalau sempat itu terhenti, bisa saja alat-alat tersebut ada yang rusak, kemudian harus diganti, udah lebih mahal lagi seperti itu. Jadi ini kompleks juga ya. Oke, di sini sebagai tambahan sebenarnya kalau untuk gas-gas tadi misalnya H2S, kemudian amonia itu, atau indol, fenol, sketol itu yang menjadi sumber bau, atau bisa juga sebagai gas rumah kaca yang bisa menjadi pencemaran lingkungan yang merusak bumi ya, atau ini yang kita sebut global warming zaman sekarang itu gitu. Jadi penerapan beberapa teknologi di saluran pencernaannya sudah bisa mengurangi amonia dan gas-gas lain itu. Termasuk salah satunya adalah probiotik. Jadi probiotik itu bakteri-bakteri yang bisa bekerja di dalam saluran pencernaan dan mengubah komposisi pencernaan di sana nanti di saluran pencernaannya. Jadi kalau untuk sekedar teman-teman tahu di sini bahwa sebenarnya amonia itu adalah berasal dari pencernaan sisa-sisa protein di dalam feses atau menur yang dimanfaatkan oleh mikroba-mikroba patogen. Jadi mikroba patogen tersebut mencerna nutrien-nutrien protein yang ada di dalam feses atau menur tersebut, dan itulah akan menghasilkan amonia atau H2S ya, itu yang menghasilkan amonia dan H2S. Jadi dengan pemberian probiotik yang notabene menggunakan bakteri asam laktat misalnya. Bakteri asam laktat berarti mengonsumsi sesuatu dan menghasilkan asam laktat gitu. Jadi ketika diberikan asam laktat, entah itu di air minum, diberikan bakteri asam laktat ya, entah itu di air minum, dipakannya atau disemprotkan kepada fesesnya, itu hasil penelitian sudah menunjukkan bahwa amonia atau total amonia yang ada di menur tersebut atau di kandang tersebut sudah sangat jauh berkurang. Dengan demikian si sisa-sisa protein itu nanti akan digunakan si bakterinya itu. Kemudian yang dihasilkan itu bukan amonia, berbeda dengan bakteri patogen yang memanfaatkan sisa nutrisi ini, hasilnya adalah amonia. Tetapi kalau untuk bakteri probiotik hasilnya bukan amonia, melainkan asam laktat itu. Sehingga asam laktat itu tidak merupakan gas rumah kaca, bukan penyebab global warming seperti itu. Jadi dengan demikian, dengan pemberian probiotik ini, cemaran udara yang merusak lingkungan ini bisa dikurangi untuk peternakan, terutama di sini adalah peternakan unggas. Oke, demikian yang bisa disampaikan untuk pertemuan terakhir ini. Jadi sebagai ringkasan akhir ya,
kita sudah mempelajari bagaimana kira-kira vaksinasi, penerapannya, dan hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita melaksanakan vaksinasi. Kemudian kita juga sudah memperhatikan pelaksanaan biosecurity, baik itu biosecurity si kandang, si ternak, si pekerja, si kendaraan, seperti itu ya, hingga ke pakannya. Karena akan sangat mempengaruhi keadaan ayam di sana dan produksi yang akan dihasilkan kelak. Kemudian kita juga sudah membahas penanganan limbah, baik itu limbah feses, menur ya, baik itu limbah udara atau limbah peralatan yang lain, termasuk untuk mengurangi cemaran-cemaran tersebut, atau supaya cemaran tersebut atau limbah tersebut tidak membahayakan lingkungan. Karena konteksnya ini kita harus menjadi peternak atau ilmuwan peternak yang memang peduli dengan lingkungan. Jangan sampai kita hanya berfokus menghasilkan produksi ternak yang bagus tanpa memikirkan efeknya atau efek buruknya kepada lingkungan. Oke, demikian materi ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.